Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita akan membahas masalah keseimbangan benda terapung. Contoh soalnya. Oke, yang contoh soal yang pertama. Salah satu ya. Kita punya silinder berdiameter 3 meter dan tinggi 3 meter, terbuat dari bahan dan rapat relatif 0,8. Oke, benda tersebut mengapung di dalam air dengan sumbu vertikal, hitung tinggi metasentrum dan stabilitas benda. Oke, yang pertama-tama kita cari adalah kita memiliki rapat relatif, di mana ini adalah gamma benda per gamma air. Hasilnya adalah 0,8. Sehingga gamma benda adalah 0,8 dikali gamma air. Gamma air adalah 1000. Sehingga S-nya gamma benda sama dengan S dikali gamma air. Sehingga hasilnya 0,8 dikali 1000. Sehingga hasilnya 800 kg force per meter kubik. Nah, selanjutnya ini langkah-langkahnya. Langkah yang kedua kita mencari yang namanya berat benda. Oke, berat benda di sini adalah kita simbolkan dengan F. Mungkin sebelumnya kita gambar terlebih dahulu ya. Kita gambar terlebih dahulu agar tidak bingung membayangkan. Oke, kita gambar. Oke, jadi ini sebuah benda tadi ya, sebuah benda silinder tadi seperti ini. Kalau dilihat dari samping, nah ini adalah permukaan airnya. Jadi benda ini terapung dan ini airnya. Oke, ini air. Yang pertamanya kita harus menentukan terlebih dahulu pusat benda keseluruhan. Pusat benda keseluruhan itu seperti ini. Langsung set. Oke, ini pusat benda keseluruhan kita simbolkan dengan G. Nah, kemudian sekarang pusat benda yang basah kan ada di sini, yang terendam air. Oke, di sini kita simbolkan dengan B, yang terendam air. Yang pertama kita mencari berat benda keseluruhan, yaitu Fg namanya. Kita punya Fg. Hasilnya adalah volume lingkaran dikali benda. Masih ingat ya rumusnya? W sama dengan volume dikali gamma, seperti ini. Cuman di soal ini W-nya disimbolkan dengan F. Oke, volume silinder adalah 1/4 pi d kuadrat dikali tinggi dikali gamma benda, bukan gamma air ya. Nah, kita mencari gamma benda. Kemudian berat air yang dipindahkan itu sama dengan Fb itu sama 1/4 kali pi kali d kuadrat. Oke, kita simbolkan terlebih dahulu ya. Kita simbolkan yang keseluruhan ini simbolnya H, tingginya. Oke, yang basah kita simbolkan dengan D. Tulis 1/4 pi d diameter kuadrat dikali tinggi yang basah. Nah, sekarang gamma air. Oke, seperti itu. Oke, karena ini dalam keadaan mengapung, seperti yang teori kita bahas, maka karena mengapung, Fg sama dengan Fb, beratnya itu sama. Sehingga 1/4 pi d kuadrat dikali H dikali gamma benda sama dengan 1/4
pi d kuadrat dikalikan ketinggian basah dikali gamma air. Sehingga kita bisa mendapatkan kedalaman benda terendam. Karena ini dicoret ya, ini dicoret. Tinggal ini kan, kedalaman benda terendam. Ini berarti step ketiga. Ini step ketiga. Ini step keempat, kedalaman benda terendam. Kita mencari ini berapa sih yang terendam? D-nya ini berapa? Sehingga D adalah dari sini kita dapat D sama dengan gamma benda per gamma air dikali H. Oke, berarti D sama dengan gamma benda berapa tadi? 800 gamma air 1000, ketinggiannya adalah 3 meter. Hasilnya adalah D 2,4 meter. Sehingga yang basah ini adalah sebesar 2,4, yang tidak basah atau yang masih di atas air, di atas permukaan itu sebesar 0,6. Yang tidak terendam 0,6. Jadi yang terendam 2,4, yang tidak terendam berarti 0,6 meter. Oke, sekarang yang kelima kita menghitung jarak pusat. Jarak pusat apung. Jarak pusat apung terhadap dasar silinder. Dasar silinder kita kasih simbol di sini O. Jadi sebenarnya gampang yang jarak pusatnya itu. Jadi OB. Berapa OB? Berarti kan setengahnya dari D ini. Jadi kan ini OB. O sampai B itu kan berarti setengah D. Jadi setengah 2,4. 1,2 meter. Itu jarak pusat apung. Nah, yang keenam jarak pusat benda. Kalau jarak pusat benda berarti yang keseluruhan. Berarti OG. Setengah ketinggian. Berarti setengah dikali 3, 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih ini? Yang kecil ini itu? Yang kecil ini, BG itu berapa? Itu yang dinamakan dengan jarak pusat benda ke jarak pusat apung. Kita langkah ke-7. Jarak pusat benda ke pusat apung. Oke. Berarti adalah BG tadi ya. BG OG min OB. Udah 1,5 minus 1,2. 0,3 meter. Jadi jarak yang kecil ini antara pusat apung dengan pusat benda itu 0,3 meter. Nah, yang selanjutnya ke-8 kita mencari momen inersia. Jadi momen inersia ini karena momen inersia. Jadi momen inersia yang digunakan karena ini silinder. Jadi kita lihatnya dari bawah. Berarti kan seperti ini. Silinder ya, lingkaran. Berarti momen inersianya momen inersia lingkaran yaitu I Pi per 64 dikali D pangkat 4. Jadi kalau misalnya ini soalnya adalah belok, maka momen inersianya adalah segi 4. Kalau misalnya mau bangun ini adalah prisma segitiga, berarti momen inersianya segitiga dan seterusnya. Jadi dilihat yang paling bawah momen inersianya. Pi per 64 dikali D pangkat 4 sama dengan Pi per 64 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3,9761 meter pangkat 4. Nah, berapa volume yang dipindahkan? Ini yang ditanyakan. Yang ke-9, volume yang dipindahkan. Oke, yang inersia ini tolong diingat ya. Jadi ini sangat penting sekali, karena ini tergantung pada bendanya. Untuk step-step yang lain sepertinya sama caranya.
Oke, volume yang dipindahkan, volume sama dengan 1/4 pi ketinggiannya H ya, 1/4 H. Volume yang dipindahkan 1/4 H kuadrat dikali D. Jadi volume kan 1/4 pi dikali H pangkat 3, ya kan volumenya. Tapi karena ini adalah volume yang dipindahkan, jadi kita punya ada volume benda dan volume yang ini, yang basah sebesar D 2,4. Oh sorry, bukan. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Berarti kan 1/4 pi diameter kuadrat dikali tinggi. Ini tinggi basah. Ini bukan ketinggian tapi diameter ya. Oke, berarti 1/4 pi diameter kuadrat 3 kuadrat dikali ketinggian basah 2,4. Hasilnya 16,9646. Oke, diingat-ingat ya, untuk volume yang dipindahkan berarti rumus umumnya adalah volume yang dipindahkan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka 1/4 pi d kuadrat. Beda kalau luas alasnya segi 4, segitiga atau bangun lain. Jadi perlu dicek ini luas alasnya berbentuk apa. Kemudian baru dikali tingginya. Tingginya ini tadi adalah tinggi basah maksudnya. Dikali kedalaman tinggi basah untuk volume yang dipindahkan. Oke, seperti itu, sehingga untuk nilai BM-nya, oke, nilai BM-nya kita langsung ke masalah nomor 10, langkah 10. BM-nya sama dengan momen inersia dikali volume yang dipindahkan. Hasilnya adalah 3,9761 meter pangkat 4 per volume yang dipindahkan 16,9646 meter. Oke, seret, kita hitung BM-nya adalah 0,234 meter. Sehingga tinggi metasentrum, ini yang terakhir, tinggi metasentrum adalah GM BM minus BG. Hasilnya 0,234 minus 0,3 minus 0,066 meter. Sehingga tanda negatif ini menunjukkan bahwa metasentrum M berada di pusat berat G, di bawah. Jadi kita belum tahu nih M-nya itu di mana. Jadi kita udah punya B, udah punya G, tapi kita nggak tahu lokasi M-nya itu di mana. Sehingga kita mencari rumus ini untuk mencari letak M. Karena tinggi metasentrum M itu GM sama dengan BM minus BG minus 0,66, sehingga karena tandanya negatif berarti lokasi M, lokasi titik M, lokasi metasentrum itu berada di bawah. Berada di bawah pusat berat G. Artinya benda tidak stabil. Jadi lokasinya di sekitar sini. Lokasi M itu. Mungkin di sekitar sini. Berarti M di bawah G. M. Bisa di mana saja. Dihitung aja. Hasilnya adalah berapa tadi? 0,066. Jadi di bawah sebesar 0,066, sekitar sini berarti ya. Sekitar sini. Lokasi M itu. Oke, itu untuk contoh yang pertama.
Kita masuk ke contoh yang kedua. Balok terbuat dari bahan dengan rapat relatif 0,8, panjangnya 1 meter, sisinya 0,8, tampang melintang. Diapungkan di dalam air dengan sumbu panjang vertikal, hitung tinggi metasentrum dan stabilitas benda. Jadi sama sebenarnya. Kita gambar terlebih dahulu. Oke, ini terbuat dari balok ya. Balok berarti kalau kita misalnya dari bawah, alasnya, kita gambar alasnya terlebih dahulu. Alasnya adalah seperti ini. 0,8 sisinya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari samping, seperti ini baloknya. Ini air. Oke. Ini air. Ini panjangnya 1 meter. Ini 0,8. Seperti ini. Kita cari pusat berat benda, sorry menceng-menceng, ini G. Kemudian pusat berat basah, benda yang basah, yang terendam. Di sini B. Oke. Untuk yang paling dasar, paling sini, pusat paling bawah itu namanya O. Oke, jadi ini L, ini panjangnya 1 meter, ya, panjang di sini 1 meter, kemudian yang terendam di sini kita simbolkan dengan D. Oke, kita masuk, oh sorry. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, sebenarnya sama caranya dengan yang sebelumnya, cuma ini beda benda aja, beda bentuk alasnya. Sehingga kita mencari rapat relatif, S sama dengan gamma benda per gamma air. Sehingga gamma bendanya adalah gamma air 1000, rapat relatif 0,8, 800 kg force per meter kubik. Kemudian luas tampang lintang balok. Luas tampang lintang balok sama dengan A B dikali H. 0,8 dikali 0,8. Ini 0,64 meter persegi untuk yang bagian alasnya ya, luas tampangnya. Sehingga berat bendanya di sini adalah nomor 3, berat benda. Berat benda adalah Fg. Berat benda Fg sama seperti tadi, weight volume dikali gamma. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi dikali gamma. Luas alasnya adalah 0,64, tingginya adalah 1 dikali gamma 800. Hasilnya 51 kg force. Diingat-ingat untuk volume, luas alas dikali tinggi. Luas alas ini pasti akan berbeda sesuai dengan bentuknya, bentuk alasnya. Sehingga berat air yang dipindahkan itu ada Fb gamma air dikali luas alas dikali tinggi terendamnya, basahnya. Hasilnya adalah luas alasnya 0,64, gamma airnya 1000, D-nya belum diketahui, sehingga hasilnya 640 D kg force. Oke, karena kita masuk ke dalam langkah 5, karena dalam keadaan mengapung, masih ingat syaratnya ya, mengapung, sehingga Fg sama dengan Fb. Oke, tinggal dicari ini bagaimana caranya. Berarti Fg tadi hasilnya 512, Fb-nya adalah 640 D, sehingga tinggi terendamnya tadi adalah 0,8 meter. Oke, jadi nilai yang basah ini adalah 0,8. Oke, yang keenam kita mencari jarak pusat
jarak ini jarak pusat apung terhadap dasar balok berarti kan OB. OB adalah ketinggian basah per 2, berarti 0,8 bagi 2, 0,4 meter. Yang ketujuh, jarak pusat berat benda, jarak pusat berat benda ya, terhadap dasar balok. Jadi kita mencari yang tadi tingginya per 2, karena itu keseluruhan. Berarti 1 per 2, 0,5. Sehingga jarak OG dan OB, jarak antara pusat benda dan pusat apung, jaraknya adalah OG minus OB. Jadi ini BG ya, sorry. Jarak antara pusat benda dan pusat apung, OG minus OB. Sehingga hasilnya 0,1 meter selisihnya. Kemudian kita yang ke-9, kita mencari momen inersia. Ingat, momen inersia adalah yang luas, yang tambang alasnya. Sehingga rumusnya 1/12 BH pangkat 3, berarti 1/12, panjang sisinya 0,8, ketinggiannya juga 0,8. Hasilnya 0,03413 meter pangkat 4. Oke, kita masuk ke langkah yang 10, volume yang dipindahkan ya. Volume yang dipindahkan. Hasilnya adalah volume luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah 0,64, tinggi terendamnya 0,8. Hasilnya 0,512 meter kubik. Sehingga nilai BM, inersia per volume, 0,03413, 0,512, hasilnya adalah 0,06667 meter hasilnya. Nah, sekarang kita cari berapa tinggi metasentrum. Ini terakhir. Tinggi metasentrum. Yaitu GM, yaitu BM minus BG. Hasilnya 0,0667 minus 0,1. Hasilnya min 0,033 meter. Jadi karena ini negatif, maka benda dalam kondisi tidak stabil dan berada di bawah pusat. Tidak stabil dan berada di di bawah pusat G. Berarti di sekitar sini lagi M. Ini M. Jaraknya 0,033 dari G. Tidak stabil. Oke, sepertinya ini adalah contoh terakhir ya, contoh terakhir yang akan kita bahas. Oke, kita bikin papannya terlebih dahulu. Ini contoh terakhir pada subbab kesetimbangan benda relatif. Jadi kita punya balok dengan panjang 1 meter, lebar 0,8, tinggi 0,6, rapat relatifnya 0,8. Diapungkan di dalam air dengan sisi tangkinya vertikal. Analisis stabilitas benda. Apabila di atas balok diletakkan plat besi dengan panjang dan lebar yang sama dengan balok dan tebal T 0,01 meter, stabilitas benda gabungan rapat relatif besi adalah 7,85. Oke, jadi kita caranya nanti ada 2 tahap. Yang pertama adalah ini soal 3 ya. Yang pertama adalah kita mencari stabilitas balok. Yang kedua adalah stabilitas balok yang diberikan plat besi. Oke, kita gambar terlebih dahulu baloknya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Mungkin kalau mau gambar bisa kayak gini. Oke, jadi ini baloknya.
Kemudian ini adalah airnya. Oke, bisa dibayangkan ya, ini air. Jadi ini juga air ya, ini air. Ini kayak balok yang mengapung. Jadi kita punya lebarnya di sini 0,8. Ini 0,8. Kemudian kita punya panjangnya di sini 1 meter. Kemudian tingginya 0,6. Tinggi baloknya di sini 0,6. Tingginya 0,6, kita mencari seperti yang tadi, kita mencari pusat berat benda. Kita mencari G di sini, G. Oke. Kemudian yang pusat berat yang apung, yang terendam adalah B di sini. Kemudian yang paling bawah di sini O. Jadi step-stepnya sebenarnya sama, cuma beda penambahnya saja sebenarnya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama kita mencari rapat relatif. Oke, rapat relatif S gamma massa jenis benda per massa jenis air. Sehingga massa jenis benda adalah rapat relatif 1,8 dikali massa jenis air 1000. Sehingga hasilnya 800 kg meter kubik. Jadi untuk langkah pertama rapat relatif itu bisa mencari rapat massa jenis atau gamma berat jenis ya, tergantung yang diketahui apa. Kemudian yang kedua berat benda. Berat benda. Oke. Berat benda adalah Fg. Kita mencari ini bisa dengan W per V. W per V ya. W per V di mana W-nya ini adalah rho dikali G dan volumenya ini adalah volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Rho bendanya adalah 800, gravitasi 9,8, kemudian panjangnya adalah 1, lebarnya 0,8, tingginya 0,6. Hasilnya adalah 3767,04 Newton atau 3,76 kilonewton. Oke, yang ketiga berat air yang dipindahkan. Berat air yang dipindahkan. Itu ada Fb sama rho GV, rho G panjang dikali lebar kali tinggi basahnya. Karena ini berat air yang dipindahkan berarti rho air ya, 1000 dikali 9,8, panjangnya 1, lebar 0,8, D-nya adalah belum diketahui. 7848 D Newton atau 7,848 D kilonewton. Oke, yang keempat karena mengapung maka hasilnya adalah Fb sama dengan Fg. Sehingga hasilnya tadi kita punya Fb-nya 7848D, Fg-nya adalah 3,76704. Sehingga D-nya adalah 0,48 meter. Sehingga tinggi yang terendam tadi 0,48 meter. Oke, selanjutnya sama step-stepnya. Jarak pusat apung terhadap baloknya adalah OB. Ketinggian basah bagi 2. 0,48 dibagi 2 adalah 0,24 meter. Yang keenam, jarak pusat benda terhadap dasar balok, yaitu OG sama dengan ketinggian tadi berapa? H ya. H dibagi 2. Hanya 0,6 dibagi 2, 0,3 meter. Sehingga jarak pusat benda dengan jarak pusat apung yaitu BG. Langkah ke-7.
jarak pusat benda ke pusat benda apung PG adalah OG minus OB 0,3 minus 0,24. Hasilnya adalah 0,06 meter. Kemudian yang ke-8 kita punya momen inersia. Nah, momen inersia ini ada karena balok bentuknya mana ya tadi? Seperti ini. Jadi ini 0,8 lebarnya dan tingginya 0,6. Berarti kita luas permukaannya ada dua cara menghitung momen inersia. Yang pertama dari sumbu X, I0X itu 1/12 panjang kali tinggi pangkat 3. Yang kedua kita mencari dari sumbu Y 1/12 B L pangkat 3. Jadi cuma dibalik aja sebenarnya. Kita mencari dari sumbu X dari sumbu Y. Hasilnya adalah 1/12 dikali 1 dikali 0,8 pangkat 3 hasilnya 0,04266 meter pangkat 4. Yang dari sumbu Y 1/12 dikali 0,8 dikali 1 pangkat 3 hasilnya adalah 0,0667 meter pangkat 4. Nah, kemudian kita mencari momen inersia yang paling kecil, yaitu ini. Di inersia yang akan dipakai nanti ada yang paling kecil, yaitu kita ambil IOX dari sumbu X. Sehingga nilai yang BM tadi hasilnya adalah momen inersia dibagi volume 0,04266, volumenya adalah 0,384. Oke, volume 0,384. Oh, belum dicari ya volumenya. Jadi volumenya sebenarnya udah di sini saja ya volumenya. Volume yang basah berarti. Volume luas alas dikali tinggi. Luas alas adalah panjang dikali lebar dikali tinggi basah. Panjangnya 1 meter, lebarnya 0,8, tinggi basahnya adalah 0,48. Nah, hasilnya 0,384. Oke, balik ke sini BM-nya sehingga hasilnya 0,111 meter. Sehingga langkah yang ke-9 selanjutnya adalah kita mencari tinggi metasentrum. Tinggi metasentrum. Tinggi metasentrum. Kita mencari kita ada GM adalah BM minus BG 0,1 min 0,06. Nah, ini positif 0,0511 meter. Karena GM bertanda positif, maka benda ini adalah stabil dan berada di atas G. Berarti M-nya adalah di mana ya? Di sekitar sini, 0,05 meter dari G. Berarti sekitar sinilah M. Oke, jadi seperti itu untuk yang permasalahan pertama. Jadi hanya balok ya. Nah, sekarang bila ada plat setebal, kita cari sini. Kita cari yang kedua. Ada case yang kedua di mana di atas balok ini dikasih plat. Case kedua, di atas balok ada plat. Balok plus plat. Jadi kita gambar terlebih dahulu. Jadi alasnya kan tadi seperti ini. Gambarnya sama, cuman ada platnya. Terus ada plat besi di atas ini. Oke, ini airnya terendam. Oke, jadi yang pertama kita mencari yang namanya titik berat benda.
Jadi kalau plat di sini kan bentuknya seperti ini ya. Plat. Ini besi. Plat besinya kita punya berat bendanya adalah titiknya adalah di sini G2. Kemudian ini balok di sini. Ini adalah G1. Oke. Kemudian kita punya berat benda secara keseluruhan. Jadi ada lagi berat benda secara keseluruhan. Jadi seperti ini, berat benda secara keseluruhan. Tanpa dipisah-pisah. Itu G. Tapi kita juga punya berat benda yang khusus basah. Khusus yang basah ya. Jadi misalnya ini yang terendam segini. Khusus basah berarti di sini kita punya yang namanya B. Oke. Jadi di sini ada titik yang namanya titik G1. Kita punya titik G. Kita di sini punya titik G2. Kita punya titik B. Dan di sini O. Paling bawah dasar O. Oke, tebalnya ini adalah di sini ya, sorry, 0,01 meter. Tingginya balok tadi 0,6 meter. Oke, sehingga kita mencari berat benda terlebih dahulu, berat benda FG. FG1 ya. FG1 berarti berat bendanya. Jadi kita punya massa jenis plat. Massa jenis plat rho GV. Rho dikalikan G, luas alas berarti panjang dikali lebar dikali tingginya. Tinggi di sini tebal plat. Massa jenisnya adalah 7,85. Seperti yang diketahui ya, massa jenis plat. Ini rapat relatif. Mungkin rapat massanya 7,85 dikali gravitas dikali 1000. Masih ingat ya mengapa yang dikali 1000? Kemudian dikali gravitasi 9,81. Panjangnya 1, lebarnya 0,8, tebalnya 0,01. Oke, tadi ini rumusnya tadi kan kita punya rapat relatif rho plat per rho air. Sehingga massa jenis plat di sini adalah rapat relatif 7,85 dikali rho airnya 1000. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 616.000. Oh sorry, 616,068 Newton. Nah, kemudian kita punya berat total benda. Sorry, ini FG2 ya. Karena ini kita nyarinya yang besi. Berat total benda adalah kita punya FG tadi. Berarti kita sebut dengan FG1. Nah, FG1 di sini karena tadi FG1 itu hasilnya sama dengan yang analisis kita sebelumnya. Berarti kita nggak perlu menulis ulang, jadi kita sebut sebagai FG1 di sini plus FG2. Tadi hasilnya 3,76 kilonewton. Ini hasilnya 0,616 kilonewton ya. Ini 0,616. Berarti berat total bendanya adalah 4,3831 kilonewton.
Oke, itu yang pertama. Sorry. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang ketiga, kita punya yang namanya berat air yang dipindahkan. Berat air yang dipindahkan. Oke, itu kita punya yang namanya FB. Sama ya, rumusnya adalah rho GV. Rho air dikali gravitasi, panjang dikali lebar dikali basahnya. Hasilnya 1000 dikali 9,8 dikali panjang 1 dikali 0,8 dikali D. Hasilnya 7848 D Newton atau 7,848 D kilonewton. Karena ini mengapung. Oke, setelah ini sama caranya. Tinggal seperti itu sebenarnya untuk permasalahan keseimbangan benda terapung ya. Mengapung sama dengan W total sama dengan F mengapung. Totalnya tadi 4,381 kilonewton sama dengan 7,84 D kilonewton. Kilonewtonnya nggak usah ditulis. Sehingga D-nya adalah 0,5585 meter. Sehingga tinggi yang terendam yang basah itu 0,5585 meter. Oke, yang selanjutnya kita langsung ke jarak pusat apung terhadap dasar balok. Berarti kan OB-nya yang terendam D per 2 0,5585 per 2, hasilnya 0,279 25 meter. Nah, mungkin ini yang agak berbeda dengan yang tadi untuk jarak pusat bendanya. Nomor 6, jarak pusat benda gabungan. Pusat benda gabungan. Caranya adalah kita punya yang namanya W dikalikan OG. Jadi jarak pusat berat benda gabungan terhadap dasar balok itu dihitung berdasarkan momen statis terhadap dasar. Di W dikalikan OG sama dengan F G 1 berarti FG 1 dikalikan setengah H ditambah FG FB2 dikalikan setengah T plus H. Nah, kalau bingung seperti ini, mungkin saya jelaskan gambarnya ya, biar nggak bingung. Yang dinamakan momen statis adalah, jadi ini balok, ini plat besinya ya, plat besi. Ini adalah ketinggian H, ini T, ini G1, ini G2. Oke, jadi kita punya, ini OG. Kita pengen mencari jarak pusat gabungan, yaitu pusat gabungan itu G-nya di sini. Dan ini pusat berat dasar benda. Nah, jadi untuk berat gabungan kemudian dikalikan jarak itu sama dengan momen yang terjadi pada berat balok 1 ini dikalikan jarak ke O, setengah jarak ke O. Kemudian dari plat besi ini juga sama. Gaya yang berada di sini dikalikan dengan jarak antara titik pusat ke O. Oke, jadi berat benda keseluruhan itu adalah 4,3831 dikalikan OG. Kita pengen mencari pusat benda gabungan terhadap dasar. Nah, kemudian kita punya benda pertama yaitu balok. FG-nya adalah 3,76704.
Nah, dikalikan dengan jarak antara pusat balok ini ke O. Pusatnya kan di sini. Tadi itu istilahnya adalah setengah H. Jadi pusat balok ini ke O adalah kan dari sini ya. Pusatnya di sini dikali O. Bukan dikali O, sampai ke O. Panjangnya berapa? Jadi setengah H, kita mencari seperti itu, setengah H berarti kan setengah dikali 0,6 ditambah FG2 nya tadi adalah 0,61068 dikali jarak antara pusat sini, pusat plat sampai ke O. Berarti kan jaraknya adalah setengah T ditambah H. Jadi setengah tebal plat 0,01 ditambah H-nya adalah 0,6. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk perhitungannya kita mencari berat dari balok, kemudian dikalikan jarak antara pusat balok ke dasar. Berarti kan setengah dikali 0,6 sama dengan plat. Jadi berat plat dikalikan jarak pusat plat ke dasar. Nah, jaraknya kan berarti kan setengah, jarak pusatnya kan setengah T ditambah H, karena di bawah plat ini ada balok. Kalau misalnya ada bangunan lain, berarti ditambah lagi. Sama halnya dengan balok ini. Tapi karena balok ini sebagai dasar, berarti pusat balok ke O tinggal setengah H. Kalau berarti karena di atas balok ada plat, sehingga jarak pusat plat ke dasar berarti setengah T ditambah H. Hasilnya adalah 4,3831 dikalikan OG berapa? Dan ini bisa dihitung sendiri hasilnya berapa. Ini OG ya. Sehingga OG jarak pusat benda gabungan ke dasar adalah 0,34287 meter. Oke. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke. Ke langkah yang ketujuh, kita punya volume air yang dipindahkan. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas kan panjang dikali lebar dikali tinggi basah. 1 dikali 0,8 dikali 0,5585. Hasilnya adalah 0,4468 meter kubik. Nah, berapa BM-nya? BM-nya kita harus mencari momen inersia terlebih dahulu ya. Momen inersianya seharusnya setengah BL pangkat 3. Inersia yang dipakai adalah 1/4 BL pangkat 3. I0 per V. Jadi 1/4 BL pangkat 3, volumenya adalah 0,4468. Setengah BL pangkat 3 ini adalah jadi inersinya sama seperti yang tadi perhitungan sebelumnya. Jadi I paling kecil tadi adalah 0,042667. Hasilnya BM-nya sebesar 0,0955 meter. Sehingga tinggi metasentrum kita punya GM sama dengan BM minus BG. Hasilnya adalah 0,0955 minus 0,06362, hasilnya 0,0319 meter. Ini positif, sehingga benda ini stabil dan
metasentrumnya terletak di atas G sebesar 0,0319. Berarti metasentrumnya sekitar sinilah, M. Oke, mungkin itu untuk masalah keseimbangan benda terapung. Saya sarankan ketika mencoba untuk menghitung analis mekanika fluida itu sambil dipraktekkan, ditulis ulang maksud saya, sehingga alurnya nanti akan paham. Baik, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.